uang Anda habis tiap bulan, nggak bisa nabung, atau Anda ngerasa kebutuhan hidup tiap hari makin berat, terlebih di masa COVID seperti ini, tonton video ini sampai habis. Oke, kembali lagi bersama saya Irfan Andrianto di Ngusek Ngobrol Asik Ekonomi. Ya, dalam video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara Anda untuk memanage keuangan pribadi Anda. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai budgeting, terus cara menabung, dan bebas dari hutang. Oke, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, saya akan bercerita mengenai seorang pemuda yang hidup di sebuah kota terkaya di dunia. Nah, seorang pemuda ini bernama Surya. Dia adalah seorang pemuda yang sederhana awalnya. Dia bekerja sebagai seorang penulis sebuah naskah berita di sebuah kantor ternama. Nah, pada suatu hari si Surya ini mendapat tugas dari bosnya, yaitu ditugaskan untuk menulis sebuah naskah berita, tapi dalam waktu semalam saja. Nah, akhirnya si Surya ini dia mengerjakan pada malam itu dengan ditemani sebuah lilin dan secangkir kopi. Dia mengerjakan, ternyata karena keterbatasan ekonomi ya, dia alat-alatnya terbatas. Karena dulu orangnya sederhana ini, itu dia tidak bisa, ternyata paginya tidak bisa menyelesaikan naskah tersebut. Akhirnya bosnya Surya ini yang bernama Pak Elan itu marah besar sama dia. Loh, kamu ini kok gak bisa ngerjain tugas pele kayak gini, semalam aja gak bisa. Terus Surya ini ngeluh, ya saya itu keterbatasan alat Pak, saya gak punya uang buat beli alat. Gimana sih Pak caranya jadi kaya? Saya mau ngerjain naskah ini, tapi Bapak ngasih saya tips gimana caranya jadi kaya. Oke, karena Pak Elan ini sayang pada Surya, dia akhirnya memberi kesempatan kedua. Dia akhirnya menyetujui kalau Surya bisa menyelesaikan ini sesegera mungkin. Nah, dia mau ngasih tips ke Surya itu gimana caranya jadi orang kaya. Nah, akhirnya Surya karena semangat, dia mulai menulis pada malam itu, ditemani dengan sebungkus rokok dan secangkir kopi. Dia nulis. Nah, akhirnya pagi harinya Pak Elan kembali menanyakan, gimana Sur, tugasnya udah selesai belum? Ternyata sudah. Surya dengan bangga, sudah Pak, tapi gimana ini perjanjian kita? Terus akhirnya Pak Elan pun memberikan tips. Nah, tipsnya pertama itu Pak Elan bertanya, Sur, kamu punya tabungan enggak? Uang kamu sisihkan 10% enggak? Tiap gajian kamu tuh harusnya nyisihkan uang buat dirimu sendiri. Nah, si Surya ini bingung, uang gaji dia ya cuma buat hidup dia sendiri, beli makan, beli pakaian. Terus Pak Elan bilang, kamu mendapatkan semua itu dengan mengeluarkan uang, kamu bisa nggak hidup tanpa ngeluarin uang? Dia bingung, gimana Pak itu caranya? Kan ulangin perkataannya tadi, yaitu sisihkanlah uangmu 10% tiap kamu gajian. Nah, 10% itu bakal jadi pekerjamu yang nanti bisa ngasih kamu keuntungan. Nah, terus akhirnya Surya dengan semangat dia melakukan apa yang dikatakan Pak Elan tadi. Akhirnya dia melakukan itu selama 1 tahun. Nah, Pak Elan kembali bertanya, gimana Sur, kamu udah nyisihkan uang buat dirimu sendiri? Oh, Pak si Surya ini dengan bangganya menjawab, oh sudah Pak, saya sudah menyisihkan setiap 10% dari gaji saya tiap bulannya, dan uang itu saya berikan ke pengrajin batu bata. Nanti uangnya diolah sama dia, terus hasil dari pengolahan itu saya akan belikan emas, dan ketika harga emas tinggi saya akan jual. Nah,
si Pak Elan dengan ekspresi yang buruk dia bilang sama Surya, orang bodoh memang harus belajar. Dia bilang gitu. Surya bingung toh, lah gimana mau saya udah ngelakuin apa yang diperintahkan mah dibodoh-bodohin toh. Ya akhirnya Pak Elan bilang, kalau kamu pengen berbisnis emas, ya udah kamu kasih uangmu itu ke pengrajin emas, jangan kasih ke pengrajin batu bata. Dia nggak tahu apa-apa, dia cuma tahu permukaannya saja. Tapi kan kalau pengrajin emas dia bisa tahu gimana biaya produksinya dan lain-lain seperti itu. Jadi kemungkinan keuntungannya lebih besar kalau dibawa ke pengrajin emas. Akhirnya Pak Elan memberikan saran kembali, oke Sur, karena kamu udah melakukan kesalahan yang sangat fatal, bagaikan mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, sekarang mulailah ulang. Oke, akhirnya si Surya ini melakukan semuanya kembali. Dia nabung lagi tiap bulan 10% dia sisihkan karena udah terbiasa ya bagi dia mudah lah. Akhirnya uangnya itu diberikan ke pengrajin emas dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Terus 1 tahun kemudian Pak Elan bertanya lagi, gimana kamu masih mendengarkan omongan pengrajin batu bata? Surya bilang, enggak Pak, uang saya sudah kasih ke pengrajin emas dan saya mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Dengan saya bisa beli pakaian bagus, beli mobil, beli kendaraan yang mewah lah, dan rumah yang besar. Pak Elan marah, kamu kalau kayak gitu itu seperti memakan pekerjamu sendiri, gak boleh kamu kayak gitu. Surya bingung, lah kenapa? Wong saya itu udah mendapatkan keuntungan dari apa yang saya lakukan tadi kok, kan uang saya bertambah-tambah, jadi saya pakai. Nah, Pak Elan marah, lah gak kayak gitu, memang kamu udah mendapatkan keuntungan, tapi apakah keuntunganmu itu udah melebihi kebutuhanmu? Kamu boleh memakai keuntungan itu, tapi bangunlah tentaramu dulu. Maksudnya bangun tentaramu dulu tuh, misal kamu kasih uang ke pengrajin emas, nah terus uangnya itu mendapatkan keuntungan. Nah keuntungannya itu kamu anakin lagi, misal dilempar ke pengrajin batu bata lah, nanti dapat keuntungan. Nah keuntungan itu tadi bisa digunakan sebagai konsumsi. Nah misalnya kalau di bisnis tuh jangan taruh satu telur di tempat yang sama, tapi taruhlah telurmu itu di tempat yang berbeda, agar bila satu pecah itu masih punya cadangan yang lain. Ya, seperti itu. Terus si Surya akhirnya memulai ulang dan dia melakukan hal yang diperintahkan Pak Elan tadi. Akhirnya 10 tahun kemudian Surya pun berhasil dia menjadi seorang terkaya di tempat itu. Oke, dari cerita lagi makna yang bisa kita ambil itu, kalau Anda punya pendapatan dan Anda ingin, ini penting nih, ingin kalau keuangan Anda itu sehat, sisihkanlah pendapatan Anda itu di awal sejumlah minimal lah 10%, taruh aja 10%. Itu lakukan itu di awal. Nah kenapa? Karena ya kebutuhan manusia tak ada batasnya kan, tapi sumber pemenuhan kita terbatas. Jadi kadang kita sering kilaf dan nggak bisa kontrol. Untuk amannya maka taruhlah tabungan itu 10% di awal. Nah dari 10% itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai dana darurat atau buat investasi. Tapi kalau dari cerita tadi, ya kalau kalian mau investasi, ya tolong pelajari itu biar
kamu tuh tahu, kalian tuh tahu uang uang saya tuh di dipegang sama siapa, buat apa. Jadi jelas tuh, kalian tahu seluk-beluknya dari hulu ke hilir uang kalian tuh seperti itu. Kalau kalian mau titipkan ke orang kan ada itu kayak investasi seperti reksadana, itu kan uang kalian dipegang sama manajer investasi. Ya kalau kalian belajar tentang itu, upgrade diri kalian biar ya kalian nggak kehilangan uang kalian sih. Soalnya banyak kan investasi-investasi yang ujungnya bodong. Jadi ya itu buat investasi, terus bisa buat dana darurat. Di US tuh dulu pernah ada penelitian pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa 41% pemuda itu nggak punya tabungan dan mereka hidup dari gaji ke gaji. Jadi misal punya gaji dihabisin buat hidup tapi nggak punya tabungan. Nah itu bayangin nggak kalau tiba-tiba kalian sakit terus kalian dipecat, mau hidup pakai uang apa? Utang. Nambah lagi kan bebannya. Jadi gitulah, itu penting untuk menyisihkan uang. Nah setelah tadi kan kita bahas tentang menabung. Nah, hal penting selanjutnya yaitu tentang budgeting atau mencatat pengeluaran Anda. Memang sih hal ini terkesan receh atau sederhana, kan ada pengeluaran dicatat, tapi banyak orang yang nggak ngelakuin itu dan itu fatal. Soalnya kenapa fatal? Ya bayangin aja kalian misal kerja jadi Gojek, misal nganterin makanan ya, suruh pesen, dapat pesanan makanan ini, kalian datang ke satu restoran, bayar parkir 2000, terus nanti dapat order lagi 2000, sampai bayangin aja kalau kalian sehari itu dapat 100 orderan, kalikan 2000, udah berapa duit yang hilang loh. Dan itu gak kalian catat, gak kalian sadari. Emang sih receh-receh seperti pepatah kan ada ya, dikit-dikit lalu menjadi bukit. Nah gitu ya, kayak gitulah. Budgeting itu penting buat kalian tahu pengeluaran kalian tuh buat apa, jadi kalian bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah kalau kalian nggak antisipasi ya udah, pernah dengar tuh kata-kata orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Yaitu orang kaya itu bisa kaya karena bisa mengatasi hal-hal yang receh seperti itu, tapi orang miskin kadang nggak sadar, mereka cuek hal kayak gitu. Sebab itu, oleh sebab itu penting itu untuk dicatat. Saya aja ngalamin kok dulu awal mengalami budgeting, awal saya melaksanakan budgeting, saya itu kaget. Saya kan punya hobi ya nongkrong, terus kita nongkrong ngopi. Emang sih ngopinya cuma 3.000 sampai 15.000, dan itu buat di Jogja ya masih terjangkau kan. Tapi ya itu akhirnya saya catat, saya total, ternyata lebih banyak daripada biaya makan saya. Padahal saya orangnya kalau makan ya kalau pas kilaf ya pesen makan, penting makan enak, urusan biaya pikir belakang. Tapi itu ternyata biaya-biaya yang tidak kita sadari itu banyak yang bludak. Oleh sebab itu tugas kalian yang pertama itu melaksanakan budgeting. Soalnya itu penting. Kalian tuh harus tahu uang kalian tuh lari kemana, entah ke rokok, ke makan, ke nongkrong, atau kopi, lain-lain lah. Itu seperti itu. Terus hal yang selanjutnya itu bagi kalian yang berhutang, kalian untuk mencapai keuangan yang lebih sehat, manajemen keuangan kalian yang lebih sehat, itu kalian perlu bebaskan diri Anda dari hutang. Kenapa? Soalnya ya
kalian punya utang, mau makan aja udah kepikiran utang, mau ngelakuin aktivitas apa kepikiran utang, pasti beban kalian lebih berat toh daripada orang yang gak punya utang. Kalian udah mikirin ya biaya makan, biaya pengeluaran kehidupan sehari-hari lah itu, tapi masih punya beban utang. Dan utang tuh berbahaya itu. Misal kalian utang sama orang, utang 5 juta, terus kalian nggak bisa ngembaliin, kalian pinjem lagi ke orang lain, nah pinjam dong 5 juta buat bayar ini, udah kalian buat lunasin utang, kalian kan utang lagi, itu jadi siklus itu, kalian utang muter terus. Terus sebab itu untuk kalian yang berutang, yang punya utang lah, lebih baik sebelum kalian melaksanakan nabung terus budgeting itu penting sih. Sebelum melakukan 2 hal lagi lah, kalian perlu lunasin dulu hutang kalian. Jadi bebaskan diri kalian dari hutang agar beban hidup kalian lebih mudah dan dapat mengatur ya tadi seperti budgeting, seperti menabung, seperti itu. Tapi untuk mana yang lebih didahulukan, itu opsional ya. Tiap orang punya masa beda-beda. Misal kalian yang punya utang, ya udah duluin dulu berutang, duluin dulu bayar hutang, terus lagi nabung gitu, atau budgeting dulu terus bayar hutang nabung, atau budgeting nabung baru bayar hutang. Terserah, itu opsional sesuai dengan keadaan kalian. Nah, seperti itu. Tapi untuk kedepannya saya akan membahas juga mengenai skala prioritas. Nah, nanti kalian yang masih bingung mau duluin yang mana, kita akan bahas di video selanjutnya mengenai skala prioritas biar kehidupan keuangan kalian lebih mudah ya. Semoga video ini membantu bagi kalian yang merasa video ini membantu kalian dalam memanage keuangan. Silahkan tinggalkan like, dan jika teman kalian butuh atau kalian ingin membagi informasi, ya silahkan di share. Bagi yang kurang tertarik dengan video ini, ya udah gak usah nonton, gak apa-apa ya. See you.